Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Siraj al-Din. Diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 11. Perjanjian Kehormatan. Setelah selesai berdagang di Suriah, Abu Talib kembali ke Mekah bersama kemenakannya, yang melanjutkan lagi hidupnya seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Abu Talib melihat Muhammad seperti halnya Abbas dan Hamzah, telah terlatih dalam menggunakan senjata perang. Hamzah ditakdirkan menjadi lelaki yang tinggi, besar, dan sangat kuat. Ia menjadi ahli pedang dan jago tempur. Postur Muhammad dan kekuatannya sedang. Ia ahli dalam memanah dan sangat berbakat menjadi seorang pemanah ulung seperti nenek moyangnya, Ibrahim dan Ismail. Kekuatan utamanya dalam keahlian ini adalah ketajaman pandangan matanya. Ia memiliki reputasi dapat menghitung 12 bintang dari konstelasi Pleiades. Pada tahun-tahun tersebut, kaum Quraisy tidak terlibat dalam pertempuran manapun kecuali konflik hebat yang terjadi secara sporadis dan sebentar-sebentar. Perang tersebut dikenal sebagai perang melanggar kesucian karena dimulai pada salah satu bulan suci. Seorang Kinanah yang tak bertanggung jawab membunuh seorang lelaki, Amir, salah satu suku Hawazin dan Najj. Orang itu lalu melarikan diri ke dalam benteng kota Khaybar yang kokoh. Peristiwa itu terus berlanjut sesuai dengan pola kebiasaan di padang pasir. Kehormatan menuntut balas dendam. Karena itu, suku pihak terbunuh menyerang Kinanah sebagai suku pihak pembunuh, dan Quraisy ikut terlibat sebagai sekutu Kinanah. Konflik tersebut berlangsung selama 3 atau 4 tahun, kendati yang benar-benar bertempur hanya 5 hari. Pada saat itu, pemimpin Bani Hashim adalah Zubair, saudara kandung ayah Muhammad. Seperti juga Abu Talib, Zubair dan Abu Talib membawa serta keponakannya dalam salah satu pertempuran tersebut. Tetapi mereka menganggap Muhammad masih terlalu muda untuk ikut bertempur. Maka ia hanya diizinkan membantu mengumpulkan panah-panah musuh yang meleset dan memberikan kepada pamannya agar dapat digunakan kembali untuk menyerang balik. Namun, pada salah satu pertempuran di mana Quraisy dan sekutunya mengalami hari yang paling buruk, Muhammad diizinkan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemanah, yang kemudian dipuji karena kehebatannya. Perang itu mendorong tumbuhnya perasaan tak puas di hati setiap penduduk terhadap hukum padang pasir. Sebagian besar pemuka Quraisy telah melakukan perjalanan ke Suriah. Mereka menyaksikan langsung bagaimana keadilan ditegakkan di kerajaan Roma. Demikian juga di Abyssinia yang meraih keadilan tanpa harus melakukan pertempuran. Namun, di Arab tidak ditemukan sistem hukum di mana korban kriminal atau keluarganya bisa mendapatkan ganti rugi. Di samping itu, adalah wajar bila perang melanggar kesucian seperti konflik-konflik lain sebelumnya membuat banyak orang memikirkan berbagai cara dan strategi untuk mencegah peristiwa itu terulang kembali. Namun, kali ini hasilnya lebih dari sekedar pemikiran dan kata-kata. Sejauh menyangkut orang Quraisy, mereka kini bersiap-siap untuk bertindak. Dan rasa keadilan mereka diuji dengan peristiwa memalukan yang terjadi di Mekah pada minggu-minggu pertama setelah pertempuran berakhir. Seorang pedagang dari pelabuhan Yemeni di Zabit menjual barang-barang berharga kepada seorang terkemuka dari Bani Sam. Setelah mengambil barang-barang tersebut, orang Sam itu tidak mau membayar harga yang dijanjikan. Pedagang yang dirugikan itu, seperti yang diketahui persis oleh pembeli yang curang itu, adalah orang asing di Mekah dan tidak memiliki teman atau pelindung yang dapat dimintai bantuan. Namun, ia tidak takut terhadap perlakuan curang orang lain. Lalu,
Sambil berdiri di tebing Abu Qubais dengan lantang, fasih dan berapi-api, ia menyeru kaum Quraisy agar keadilan ditegakkan. Tanggapan segera datang dari kebanyakan kabilah yang tidak memiliki ikatan persekutuan dengan Sam. Quraisy menghendaki semuanya agar bersatu padu tanpa memihak pada satu kabilah. Namun, sebagai keturunan Quraisy dalam persatuan tersebut masih terdapat sebuah ketegangan akut yang memecah mereka menjadi dua kelompok, kelompok harum dan kelompok sekutu. Serta Sam adalah bagian dari kelompok kedua. Salah seorang pemimpin di kelompok pertama dan juga seorang yang terkaya di Mekah saat itu adalah pemimpin Taim, Abdullah ibnu Jud'an. Kini ia menawarkan rumah luasnya sebagai tempat pertempuran bagi semua pecinta keadilan. Hanya Bani Abdul al-Syams dan Naufal yang tidak hadir, sementara Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Zuhrah, Bani Asad dan Bani Taim semuanya terwakili, serta ke dalam mereka kini bergabung Adi, salah satu kabilah dari kelompok sekutu. Keputusannya setelah melalui diskusi serius, diperlukan adanya suatu aturan kehormatan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Mereka pun pergi bersama ke Ka'bah. Di sana mereka menyiramkan air ke atas Hajar Aswad. Air itu dibiarkan jatuh mengalir ke dalam suatu wadah. Kemudian masing-masing meminum air yang disucikan itu. Dengan meletakkan tangan kanan di atas kepala, mereka berikrar bahwa setiap terjadi kejahatan di Mekah, mereka akan bersatu padu menegakkan keadilan, melawan pihak yang menganiaya dan membela pihak yang teraniaya, tanpa memandang mereka berasal dari Quraisy atau dari luar kota. Orang Sam itu kemudian dipaksa membayar utangnya, dan tidak satupun kabilah yang abstain dalam perjanjian itu menawarkan bantuan mereka. Bersama pemimpin Bani Taim, Zubair dan Bani Hashim merupakan salah seorang penggagas aturan ini. Ia membawa serta kemenakannya Muhammad yang turut berikrar. Beberapa tahun kemudian Muhammad menuturkan, "Aku hadir di rumah Abdullah ibnu Jud'an pada pembuatan perjanjian yang istimewa. Aku tidak akan menggantikan keikutsertaanku itu demi segerombol unta merah. Dan jika sekarang dalam Islam aku diundang untuk menghadirinya, aku akan dengan senang hati menyambutnya." Dalam kesempatan itu, hadir pula sepupu tuan rumah mereka, Abu Quhafah dari Bani Taim, bersama putranya Abu Bakar. Usianya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Muhammad, dan di kemudian hari menjadi sahabat terdekatnya.